Salam, selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Nirbam Nama. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita belajar bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan bagi kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini banyak situasi, keadaan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Maka di bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya apa? Tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Dapat diibaratkan seperti perang. Bagaimana kita dalam menghadapi peperangan. Ketika kita perang, maka di situ kalau kita menang, maka kita akan membunuh musuh. Dan kalau musuh yang menang, pasti akan membunuh kita. Begitupun kehidupan kita sebagai umat-umat manusia. Ketika kita berperang melawan dosa, kalau kita menang, maka kita akan menanggalkan dosa itu. Tapi kalau kita tidak menang, maka dosa itu akan terus menghantui kita. Sebab itu Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kemenangan itu telah dicurahkan di dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 11. Yang menjadikan kita manusia baru. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut dan telah mencurahkan manusia baru itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak godaan untuk mengalahkan kita. Tapi melalui firman Tuhan ini mengajarkan, Tuhan hendak mengajarkan kepada kita supaya kita tetap menjadi pemenang melawan godaan yang membuat kita sebagai umat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana cara kita menang melawan dosa? Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Kita harus bersyukur kita punya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menganugerahkan kepada kita lewat apa? Manusia baru. Namun tentu itu tidak cukup hanya sebatas status dan sebagai orang-orang Kristen. Tetapi kita mau diingatkan supaya apa? Hidup dalam manusia baru itu kita harus menerima pembaharuan dan kita terus diperbaharui. Diibaratkan seperti kebun. Kalau kebun itu sudah dibersihkan, maka harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang produktif untuk menghasilkan yang baik. Tapi kalau kebun itu, ladang itu kosong, maka yang ditumbuhi adalah apa? Ilalang. Begitupun kehidupan iman dan kepercayaan kita. Bukan hanya sebagai status orang-orang percaya, orang-orang Kristen,
Tapi kita harus terus diperbaharui lewat apa? Kebenaran firman Tuhan kita mendengar, kita tanamkan di dalam kehidupan kita, menghasilkan buah-buah yang baik. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Maka kita sudah menjadi manusia baru. Maka kita akan diperbaharui terus untuk apa? Menghasilkan buah-buah yang baik lewat kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan lewat firman Tuhan supaya hidup di dalam Tuhan. Maka di situ kita akan ditumbuhi dengan buah-buah roh yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau ladang itu ditanami dengan tanaman-tanaman produktif, maka itu akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau ditanami dengan ilalang, maka yang menghasilkan itu hal-hal yang tidak baik. Demikian halnya iman percaya kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi kita harus sungguh-sungguh untuk mengembangkan iman kita, mengembangkan diri kita sebagai manusia baru. Iman dan kepercayaan kita kepada Kristus Yesus Tuhan harus sungguh-sungguh bangkit dan melawan setiap. Kita harus diperbaharui tiap hari untuk apa? Menang melawan dosa. Bagaimana kesungguhan kita? Mau mengembangkan diri kita supaya perilaku kita, perbuatan kita setiap hari itu semakin baik, bukan semakin buruk. Oleh karena itu, di bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya ketika kalau kita sudah diperbaharui, maka di situ kita akan mengalami manusia baru. Manusia baru itu berarti harus menanggalkan semua itu. Lewat apa? Pasti kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pujian penyembahan, berdoa. Firman Tuhan itu adalah benih yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita, memperbaharui kita setiap hari kalau kita membaca bagian firman. Dan sampai kita katakan, iya saya harus diperbarui, tapi siapa yang menolong? Ya itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang menolong kita. Untuk kita terus diperbarui kalau kita membaca firman Tuhan tiap hari, merenungkan pujian, penyembahan, berdoa, maka itu yang memperbarui kita, mengembangkan iman kita. Bukan hanya secara formalitas kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, disebut sebagai orang-orang Kristen, tapi kita harus mengembangkan itu supaya menjadi tanaman-tanaman yang produktif, yang menghasilkan buah-buah yang baik. Itu yang dikehendaki. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara supaya apa? Kita harus sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Bukan hanya formalitas, tapi kita harus sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu berarti harus betul-betul menjadi manusia baru. Harus menanggalkan. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Kita harus matikan semua itu. Karena itu menjadi sampah kosong, tidak ada arti apa. Oleh karena itu bagian firman Tuhan yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang terus diperbaharui setiap hari. Diperbaharui setiap hari lewat apa? Firman Tuhan itu yang memperbaharui hidup kita setiap hari. Bukan disikat, bukan dipakai baiklin supaya bersih, tidak. Tapi firman Tuhan itu yang membersihkan kita, yang memperbaharui kita setiap hari. Jikalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, kita harus yakin Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Berarti kita memperoleh keselamatan. Anugerah yang kita terima itu cuma-cuma. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan iman dan kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristen lewat apa? Melakukan kebenaran firman. Kebenaran yang kedua, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita diperbaharui terus, maka kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kekuatan. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Segala sesuatu itu tidak akan mampu. Karena apa?
Kita mengandalkan kemampuan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Begitupun kita sebagai umat-umat yang percaya, orang-orang yang percaya, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Roh kita ini penurut tetapi daging lemah. Kalau kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, jikalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Kita akan menyesal, kita akan putus asa, kita akan kecewa. Memperserahkan Tuhan. Kenapa? Kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jika dari dalam diri kita mungkin saja kita berkata, aku tidak melakukan dosa, aku tidak melakukan kejahatan. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa daging kita ini lemah. Pasti kita berkata, ya saya tidak melakukan dosa, saya tidak melakukan kejahatan. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita lewat apa? Kebenaran firman mengingatkan kita. Dan kita harus sadar, kalau kita berjalan sendiri, semua itu sia-sia. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Kita mengandalkan. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk melawan godaan-godaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jika hanya kita mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, hanyalah itu sandiwara. Berbuat dosa di dalam berbuat baik. Kalau kita mengandalkan kekuatan itu seperti sandiwara, kita tidak bisa mampu melewati itu kalau tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus. Kalau tanpa campur tangan Tuhan Yesus di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Jikalau kita hidup di dalam Roh, maka kita tidak akan menuruti kedagingan itu. Tetapi jikalau kita tidak hidup di dalam Roh, maka kita akan hidup di dalam daging. Ketika godaan itu datang, akan membuat kita dan kita mengikuti keinginan kita sebagai roh kedagingan itu. Keinginan daging itu akan muncul. Tetapi jikalau kita hidup di dalam Roh, maka kita akan berusaha berjuang dalam nama Yesus, jauhkan godaan. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajarkan kita, mengingatkan kita, yang memberikan hikmat bagi kita untuk menjalani hidup-hidup ini. Sehingga kita sebagai umat manusia senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk apa? Membuat kita supaya kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, memberikan hikmat, mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya apa? Kita meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk melawan setiap godaan-godaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, di bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menang melawan dosa itu. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang terus diperbaharui setiap hari. Diperbaharui lewat apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan memperbaharui hidup kita setiap hari. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan. Itu yang memperbaharui hidup kita. Dan kita akan menanggalkan manusia lama kita. Jikalau kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru, maka firman Tuhan itu yang akan memperbaharui. Yang kedua, bagaimana cara kita menang melawan dosa itu?
Yaitu janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Maka di situ kita akan mampu melawan godaan-godaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk kita terus diperbaharui untuk menjadi manusia baru. Dan ketika kita diperbaharui, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk menang melawan kuasa-kuasa yang menggoda kita untuk jatuh di dalam dosa. Biarlah firman Tuhan ini menolong memberkati.